Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmatul Zulhijjah dengan NIM 2314070122 dari kelompok 5 yang membahas mengenai model-model konsep kurikulum. Sepertiga pertama akan dibahas oleh Fira Fauzia dengan NIM 2314070112 dan sepertiga kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan sepertiga ketiga akan dijelaskan oleh Amelia Putri dengan NIM 2314070118. Di sini saya akan membahas macam-macam model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Ada 4 macam model konsep kurikulum berdasarkan pada urutan kajian paling tradisional sampai dengan kajian yang dianggap cukup modern, yaitu yang pertama, kurikulum subjek akademis, yang kedua, model humanistik, yang ketiga, model rekonstruksi sosial, yang keempat, model teknologis. Namun, di sini saya akan membahas 2 dari 4 macam model konsep kurikulum tersebut. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua yang banyak digunakan di berbagai daerah. Model kurikulum ini sangat menonjolkan atau mengutamakan isi atau materi pengajaran dalam pendidikan. Materi yang menjadi isi kurikulum dalam model kurikulum subjek akademik ini umumnya adalah materi-materi yang berkembang di masa lalu atau merupakan warisan budaya masa lalu yang telah diakui dan dianggap harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan kata lain, model ini berorientasi pada pewarisan ilmu pengetahuan dan nilai atau budaya masa lalu. Model kurikulum subjek akademik ini dilihat dari desain anatomi kurikulumnya dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, tujuan. Tujuan dari kurikulum subjek akademik adalah melatih para siswa untuk menggunakan ide-ide dan proses dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Para siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas setelah selesai pendidikan. Yang kedua, materi. Karena model ini sangat mengutamakan isi atau materi pelajaran, maka kurikulum ini memberikan perhatian yang sangat besar pada ilmu pengetahuan yang akan diberikan. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, metode. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademik adalah metode ceramah dan hafalan, yang bertujuan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu, metode yang juga sering digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Dalam metode ini, ide-ide diberikan oleh guru lalu dielaborasikan oleh siswa sehingga dapat mereka kuasai. Yang keempat, ada evaluasi. Secara umum, evaluasi lebih diarahkan pada upaya untuk menguji penguasaan ilmu pengetahuan yang diberikan. Kurikulum subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Misal, dalam pembelajaran IPA menekankan pada jawaban yang benar, tapi juga proses berpikir yang siswa lakukan. Karena model kurikulum ini menekankan pada pentingnya pemberian dan transfer materi atau ilmu pengetahuan kepada peserta didik, maka pendidikan menurut konsep model ini harus berusaha memberikan pengetahuan dan penguasaan materi sebanyak-banyaknya. Anak-anak yang berhasil dalam pendidikan adalah anak yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi atau materi pendidikan yang disiapkan oleh guru atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Namun, meskipun model kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, tidak berarti hanya menekankan pada materi yang disampaikan. Dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepada
Proses belajar yang dialami oleh siswa, proses belajar yang dilakukan tergantung kepada segi apa yang dipentingkan di dalam materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, model humanistik. Kurikulum humanistik didasarkan pada aliran pendidikan humanisme atau pribadi. Peserta didik adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan yang mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Model kurikulum humanistik menekankan pengembangan kepribadian secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi intelektual, afektif, serta psikomotorik. Pembelajaran humanistik berpusat pada peserta didik dengan menekankan terhadap pengembangan potensi dan kemampuan siswa serta memperhatikan minat dan kebutuhan siswa. Jadi, dengan memahami berbagai model konsep kurikulum, pendidik dapat memilih atau memadukan model yang relevan sesuai dengan konteks pembelajaran di sekolah, agar kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta tuntunan masyarakat.